Lalu saya bisa melakukan algebra. Yang pertama ngasih ketiga kombinasi nilai desimal. Ini 00, 10, 1, 1, 1 itu adalah yaitu 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3, 2,2, 2,1, dan 2,0. Kemudian ini ada satu soal dari konversi desimal ke binary, yaitu 2,7, 2,6, 2,5, 2,3, 2,2, 2,1, dan 2,0. Sehingga hasil dari pembahasan 1,8, 4, 16, 8, 1. Itu ini 34. Nah, jadi 34 itu cara mendapatkan itu, jadi 34 dibagi 2 sama 17 sama efek angin kan? Jadi tidak yaitu konversi nilai desimalnya 0,1, 1,1, 0,0. Didapat dari 10 dibagi 2 sama 20 sama 0. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10 sama dengan 0. 10 dibagi 2 sampai dengan 10.255.255. Kemudian kelas B 1.16.0.0. Kemudian kelas C 192.168. Kemudian subnet ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A 255.0.0.0, kemudian kelas B 255.255.0.0. Kemudian kelas C 255.255.0. Seperti ini ada satu soal, halaman berikutnya itu 192.168.10.0. Nah, jadi bisa dilihat hasil kematian 255 itu statusnya ada 6, titik sampai 192. 192 itu dicari dari ini. Kalau yang ada perhitungan, kemudian didapat ekoprosesnya, kemudian yang neko kedua ini kalau yang satu, kemudian di proses yang pertama, kemudian kalau praktek ini didapat dari neko proses yang pertama, 64-nya ditambah 1, kemudian sampai dengan neko proses 127 ini kurang 1 jadi 126. Nah, dapatkan jumlah konsen dan parit yang tersedia untuk step-stepnya yaitu 62. Apakah sampai 6 kali 191, 10, 191, 138? Apakah menurut itu step subnet yaitu 192, 198, 10, 127 dan 192, 198, 10, 191? Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua. Diketahui alamat teknik 192, 198, 10, 0, 255, 255, 254. Jadi subnetnya ini didapat dari 2,3 dikurang 2 sama 6. Jadi rumusnya itu 2 pangkat N dikurang 2 sama dengan subnetnya. Jadi 3 ini didapat dari satunya. Berapa jumlah satunya itu dijadikan pangkat untuk subnet. Kemudian kalau ini pangkat 5 ini didapat dari jumlah 0 yang ada. Berapa jumlah satunya yang dihasilkan dari 255, 255, 255, 254? Sama dari kata tadi, proses yang pertama, yang kedua dikurangi 1,
kemudian port address yang pertama dikurangi 1 juga. Kemudian didapat host yang valid 192.168.10.33 kemudian 192.168.10.62 dan seterusnya sampai mendapatkan nilai 1111. Nah ini sama seperti yang tadi, dicari dulu yang diketahui alamat network, kemudian dihitung berapa jumlah bitnya, bit 1 dan bit 0-nya. Kemudian dicari juga network address, host yang valid dan broadcast address. Kemudian ini sama dengan yang tadi, tetapi ini lebih perinciannya. Kemudian ini ada beberapa contoh soal valid host name in the IP address 172.16.10.22 sampai 255.255.255.255.240 part of. Nah, jadi ini pilihannya ini 172.16.10.17.172.19.10.30. Ini didapat dari mana? Jadi IP address ini kita cari dulu network address, kemudian broadcast address, kemudian host yang valid, kemudian kita dapatkan jawabannya. Kemudian what is the broadcast address of the subnet address? 192.168.10.3.255.255.258. Jawaban ini artinya adalah B 192.168.10.39. Nah, ini didapat dari jumlah host yang valid. Kemudian ini if you wanted to have subnet with a class C network ID with subnet maksud UC, angka yang paling mendekati dari 12 subnet. Nah, kemudian if you need to have a class di network pada subnetted into exactly 510 subnetwork subnet 6 would you assign ini adalah B 255.255.255.258. Dari mana kan? Didapat dari subnet 2 satu yang dihitung pangkatnya ini berapa yang ada di kelas D dari 510 subnet. Kemudian 2 banding jumlah 0, bisa dilihat seperti ini. Kemudian if you are using a class C network ID with 2 subnet and need 31 host per network, which of the following marks should you use? Kemudian how many subnet and host can you get from the network 192.168.254.0.26. Ini kan ada lebih 2 network with 62 host. Kemudian you have the network 172.16.10.0.24. How many subnet and host are available? Jawabannya adalah di 254 subnet di 254 host. Kemudian what path would you send to the network ID of 172.16.0.0 if you need about 100 subnet with about 500 host feet. Sekian dari video saya hari ini. Terima kasih.